Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam mesbah doa malam hari ini. Iya. Kita akan berdoa, kita akan memuji, menyembah Tuhan, dan kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Betapa ini adalah waktu yang terindah. Di masa-masa kesakan Tuhan janji Dia tidak akan meninggalkan kita. Di masa-masa kita tidak tahu jalan, Tuhan akan selalu sediakan jalan keluar. Karena itu saya ingin ajak kerabatmu, ajak sahabatmu, tetanggamu yang membutuhkan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang menyediakan jalan-jalannya bagi kita. Tinggal kita bersungguh hati dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Persiapkan hati kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Mari angkat tangan kita, katakan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Benar Tuhan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Yes Lord. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi, sambil angkat tanganmu, serahkan hidupmu. Kau lebih tahu, kami percaya yang terbaik bagiku. Itu yang terbaik. Kau Tuhan lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, Kau lebih tahu. Kau lebih tahu. Benar Tuhan. Yang terbaik bagi umat-Mu. Kau lebih sanggup. Kau sanggup menolong umat-Mu. Hidupku. Yes, yes Lord. Berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Biar musik saja nyanyikan lagu ini.
Saudara yang lagi mengalami pergumulan yang berat, kau tak ngerti apa yang harus jajan, keluar, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Oh syakandara labataka. Kau yang lagi ada pergumulan berat, mari angkat tanganmu. Jangan biarkan, mari angkat dua tanganmu. Oh syakandara labataka. Tuhan lihat mereka mengangkat tangan, tanda mereka berserah. Kau lebih tahu apa yang mereka perlukan. Bahkan mereka tidak tahu jalan keluar, kau pun tahu jalan keluar. Mereka tidak ngerti solusi, kau yang ngerti Tuhan. Sebab kau bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang mereka dapat doakan. Pegang tangan mereka, beri kekuatan mereka. Ketika mereka harus melewati badai, Tuhan tolong mereka. Oh syakandara labatakandara. Tenangkan setiap badai yang datang dalam hidup mereka. Tenangkan semua badai yang datang dalam hidup mereka. Teguhkan dan kuatkan mereka Tuhan. Oh syakandara labasyakandara. Tenangkan Tuhan. Tenangkan Tuhan. Kami sungguh perlu Kau Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Benar Tuhan, tolong umat-Mu, hadirat-Mu, tolong umat-Mu Tuhan. Tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Tuhan, umat-Mu memerlukan Kau. Yesus, ku perlu Kau dalam setiap langkahku, setiap detik, setiap waktu, setiap musim dalam hidupku. Peganglah tanganku, jangan pernah lepaskan. Dalam naungan-Mu ku aman sempurna. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Hadirat-Mu tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Kau bawaku terbang tinggi, mengatasi badai kehidupanku. Bawa umat-Mu naik, melewati hadirat-Mu, tenangkanku, damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Damai sejahtera-Mu melingkupiku. Mari sembah Tuhan. Syakarana ralamo. Haleluya, haleluya. Syedara ralamo. Berikan nama Yesus. Haleluya. Syarala batakarana. Rikarana lamaya. Oh haleluya.
Rikarana lama ya se. Haleluya. Yesus. Korana lama ya sana. Haleluya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami tahu nama-Mu, nama yang ajaib. Amin. Nama yang penuh kuasa. Amin. Yes. Nama yang memberi jawaban. Yes. Amin. Sehingga kami aman, Ya. kami tenang. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every storm. Yes, yes, Lord. Shine to the shadow. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine to the shadow. Burn like a fire. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. And Jesus for my family. Ya Tuhan, lawat Speak the holy name. satu persatu keluarga. Jesus. Lawat satu persatu keluarga Tuhan. Shout Jesus from the mountain. Jesus in the street. Jesus in the darkness over every enemy. Yes, we believe it. Jesus for my family. Keluarga demi keluarga. Holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Yes. Ya. Namamu berkuasa. Yes, Namamu dahsyat. yes, Segala kuasa perlu tunduk di dalam nama Yesus. Yes. Apapun persoalan, apapun sakit penyakit, apapun hambatan yang kami selama itu bisa disebutkan, maka itu akan tunduk di dalam nama Yes. Yesus Kristus Tuhan kami. Karya penebusan-Mu sempurna Tuhan. Bukan hanya membebaskan roh kami, tapi tubuh dan jiwa kami Kau merdekakan daripada pikiran-pikiran yang merusak, pikiran-pikiran mengintimidasi, daripada yes. perencanaan yang buruk. Engkau menolong kami Tuhan. Orana laba Kora kara papa para pakokara kara kasih.
Ketika namamu diberitakan, karena lewat setiap siaran streaming, siaran YouTube Tuhan, siaran TikTok, apapun, lewat mimbar-mimbar yang disampaikan, maka nama itu berkuasa dan nama itu akan memerdekakan Tuhan. Yes. Biar kami ikut ambil bagian supaya semua orang mendengar Injil keselamatan. Kami sungguh-sungguh berdoa dalam waktu beberapa tahun ke depan, maka setiap orang yang ada di dalam dunia ini akan mengalami perjumpaan yang otentik dengan Tuhan, dan mereka yang merespon akan Kau selamatkan Tuhan. Koraka tua yang beribu-ribu laksa akan masuk ke dalam lumbung-lumbung-Mu Tuhan. Dan aku berdoa Koraka gerejamu yang ada saat ini tidak menjadi kendor, tapi kami sungguh-sungguh terus menyala Tuhan. Semua segala kuasa tunduk di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu aku berdoa Tuhan, biar Engkau melawat setiap keluarga demi keluarga, setiap rumah tangga demi rumah tangga, setiap gereja demi gereja. Koraka yang ikut ada dalam program ini, permuliakanlah namamu ya Tuhan. Permuliakanlah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih, mari bicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Mari malam ini kita merenungkan firman Tuhan ya. Saya pengen membahas satu kehidupan tokoh di dalam Alkitab yang kita bisa belajar di dalamnya, bagaimana dia dipilih oleh Tuhan sebagai nazir Allah. Kalau saudara membaca Hakim-Hakim pasal 16, maka saudara melihat bagaimana Tuhan itu mempersiapkan, memilih Simson sedemikian hebat. Tuhan bicara kepada orang tuanya terlebih dahulu. Bahkan dia bernubuat bahwa anak yang akan dilahirkan akan menjadi nazir Allah. Artinya orang yang akan dilahirkan atau anak yang akan dilahirkan itu akan satu hari dia akan menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Bukankah semua saudara juga jauh-jauh hari dinubuatkan oleh Tuhan bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Maria, Lukas pasal 1 ayat 38 berkata, aku ini hamba Tuhan. Bahkan Yeremia juga berkata, bahkan sebelum aku dikandung ibuku, Tuhan telah menetapkan aku. Nah, bagaimana dengan saudara? Saudara apakah sama? Coba Ibu Flora baca terlebih dahulu Efesus pasal yang kedua ayat 10. Saudara juga sama punya apa namanya ya? Punya kehidupan. Itu juga sama luar biasa. Saudara juga ditetapkan oleh Tuhan bahkan sebelum dunia ini ada. Silakan Bu Flora. Ya, Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi saudara dan saya juga sama kayak Simson, sama kayak Maria, sama kayak hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita ini buatan Allah, jadi diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang saya sebut sebagai destiny ilahi. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, jadi sebelum saudara ada, udah dipersiapkan. Sebelum saudara masuk ke dalam rahim ibu kita udah disiapkan. Dan Tuhan mau supaya kita berjalan dalam rencananya. Nah, Simson juga sama, dia dipilih. Setelah dipilih, dilahirkan oleh orang tuanya. Setelah dilahirkan, dia kemudian diurapi oleh itu. Saudara dan saya juga sama. Saudara, pada waktu saudara menerima Tuhan Yesus, saudara lahir baru. Saudara bisa melihat sorga terbuka dalam hidup saudara. Lalu kemudian sama seperti Yesus, setelah dia dewasa, maka dia dibaptis. Persis tuh, dibaptis. Lalu Roh Kudus turun. Apa artinya saudara? Artinya dia juga dipenuhi Roh Kudus, ada pengurapan Allah.
Waktu seseorang itu diurapi oleh Roh Kudus, perhatikan ini. Dia berjalan bukan dengan kekuatannya. Coba baca Mazmur 108 ayat yang ke-14. Kalau saudara ini sama ya, pattern ini sama. Baik Simpson, baik saudara, sama. Ya, Mazmur pasal 108 ayat yang ke-14. Ya. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jadi saudara, perhatikan ya. Kalau kita nih ya diurapi Tuhan, waktu saudara diurapi Tuhan, maka Tuhan sendiri yang berkata, kekuatan Allah itu akan memanifestasikan dalam dirimu. Sehingga saudara bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Bahkan kalau ada musuh diinjek-injek sama Tuhan. Keren kan? Jadi sebenarnya berjalan dalam rencana Tuhan itu hidup itu indah sekali. Saya merasakan ya, walaupun ada ujian, ada tantangan, ada hambatan, tapi kalau selama saudara berjalan dengan Tuhan, saudara nggak perlu takut. Karena urapan Tuhan atau pengurapan Tuhan, dialah yang memampukan saudara untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Nah sekarang pertanyaannya, pada waktu Simpson diurapi Tuhan, dia itu kenazirannya atau pengurapannya itu diberikan tanda dalam perjanjian lama itu Roh Kudus ada di luar. Lalu dia ngurapi, Roh Kudus turun. Kalau dalam perjanjian baru, Roh Kudus ada di dalam. Roh Kudus sudah ada di dalam. Berarti bukan Roh Kudus turun, tapi Roh Kudus bekerja apa tidak. Atau Roh Kudus mengurapi saudara apa tidak. Nah sekarang saya pengen supaya kita belajar. Ketika Simpson berjalan dalam rencana Tuhan, saudara dia punya kekuatan hebat. Mengalahkan 300 orang mudah, mengalahkan 3.000 orang musuh mudah, ngangkat pintu gerbang keluar. Ini berbicara tentang kalau saudara itu diurapi Tuhan, saudara itu bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, yang luar biasa. Bahkan kadang-kadang dirinya sendiri pun heran. Saya kadang-kadang juga melihat, bagaimana itu bisa terjadi ya? Dari mana itu ide datang? Ada banyak orang datang. Saya tadi barusan ada tamu dari sekretaris umum atau sekjen, kalau mereka sebutnya sekjen HKBP, Sinode HKBP. Mereka itu ketika saya ajak di HOB begitu ya, karena saya tiap hari di HOB gitu, jadi saya menjelaskan ya, kayak orang cerita. Tapi dia bilang, bagaimana ini bisa terjadi? It's really amazing. Jadi kalau orang lain lihat, it's really amazing. Ada sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Itulah pekerjaan Tuhan. Makanya kalau saudara itu diurapi Tuhan, saudara akan benar-benar kagum akan Tuhan. Saudara habis kagum, orang lain juga kagum. Karena Tuhan kok bisa pakai saudara seperti itu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Saudara, kalau jalan dengan Tuhan, kok kagum? Orang lain juga kagum sama apa yang Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Nah sekarang, bagian ini saya pengen menolong saudara. Berhati-hatilah dengan yang namanya dosa. Dosa itu di dalam bahasa aslinya ditulis kata hamartia, meleset dari tujuan. Tuhan pengen kamu kudus, lalu kamu hidupnya kudis, tidak hidup kudus.
itu hamartia. Tuhan pengen saudara ke kanan, Anda ke kiri, itu juga hamartia. Jadi betapa pentingnya orang yang sudah diurapi Tuhan, orang yang sudah terima Yesus, lalu saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara diurapi Tuhan, saudara itu menjadi manusia yang lain. Kalau saudara membaca waktu Saul diurapi, maka Alkitab menulis Saul menjadi manusia yang lain. Jadi saudara mesti sadari kalau saudara diurapi Tuhan, saudara akan jadi manusia yang lain. Waktu saudara menjadi manusia lain, saudara tidak boleh, perhatikan, nggak boleh sombong. Dan nggak boleh meremehkan. Sebab semua bagian-bagian yang kecil tadi, yang dibentuk oleh Tuhan melalui ujian-ujian, supaya saudara hati-hati dengan yang namanya dosa. Hamartia. Fokuslah dengan Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Buat Tuhan tuh senang dengan kehidupan kita. Sebab sekali kita berdosa, sekali kita itu membiarkan hidup kita dikuasai dosa, Tuhan itu tidak publikasi, enggak saudara. Waktu dia mengurapi, dia publikasi. Pada waktu dia mengurapi Simson, wow, semua orang tahu Simson perkasa. Tapi waktu Tuhan meninggalkan Simson, dia tidak ada orang pun yang tahu. Nah, ini yang saya pengen bahas malam ini. Saya pengen buka, waktu Tuhan mengurapi saudara, orang lain itu shock lihat saudara. Wah, saudara diberkati, saudara diangkat, saudara dipromosikan, saudara melakukan perbuatan yang ajaib. Tetapi ketika Tuhan meninggalkan kita karena kau menyimpang dari apa yang didesain Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan meninggalkan kita. Coba kita baca ya. Bagaimana hidup Simson, Hakim-Hakim, pasal yang ke-16, ayat yang ke-20. Jadi Simson ini, dia itu pergi ke tempatnya orang sundal, Delila. Lalu kemudian ketika dia di situ, saudara tahu ceritanya. Kemudian dia dibujuk supaya Simson hilang kekuatannya. Dengan lewat apa? Ya saudara tahu, dia tidak boleh dicukur rambutnya. Selama tidak dicukur, dia masih kuat. Nah, kenapa kok dia masuk? Kenapa kok dia bisa terbuai? Kenapa dia bisa terbuka kepada Delila? Karena dia punya kelemahan, yaitu hidup dengan hawa nafsu. Dia itu mudah jatuh dengan perempuan sundal. Ini bukan yang pertama. Coba ya baca ayat yang ke-20. Itu ayatnya diturunin supaya bisa 16, kelihatan. Ayat yang ke-20. Lalu berserulah perempuan itu. Orang Filistin menyergap engkau, Simson. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Nih, garis bawah ini, kalimat yang ini menyedihkan sekali. Begitu dia terbuka bahwa rambutnya ini adalah rahasia, dipotong, maka seketika itu, perhatikan ya, Alkitab nih. Seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas, tetapi tidak diketahuinya. Perhatikan kalimat ini. Orang kalau berbuat dosa, itu Tuhan meninggalkan dia. Dan Tuhan tidak mau orang lain melihat bahwa Tuhan itu meninggalkan dia. Tuhan tuh sedih kalau saudara berbuat dosa tuh Tuhan sedih. Dan dia akan pelan-pelan Anda sadar. Karena kalau saudara bisa sadar dan kembali, maka saudara akan diangkat kembali oleh Tuhan. Tapi kalau tidak, saya mau membahas ini. So that's why very be careful, very careful. Karena bagian ini mereka tidaklah tahu atau tidak diketahuinya. Jadi Tuhan juga pelan-pelan meninggalkan dia. Bahwa Tuhan meninggalkan dia sampai dianya pun nggak tahu. Jadi orang yang diurapi Tuhan, orang lain akan tahu. Tapi kalau orang ditinggalkan Tuhan, nggak sekedar tahu. Dia tidak langsung tahu. Nah, saya mau berikan tahu kepada saudara urutan-urutan. Ketika saya membaca ini, inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Kristen. Dan saya cukup aware ketika saya ditinggalkan Tuhan. Dan saya pengen supaya saudara belajar.
dan saya bisa menolong saudara dari pengalaman-pengalaman hamba-hamba Tuhan ya. Kita belajar, mari. Nomor 1, apa sih Pak yang terjadi ketika orang itu ditinggalkan Tuhan? Dia tuh tidak tahu ya, tapi saya mau cerita kepada saudara, ini ciri-ciri atau tanda-tanda yang akan terjadi sampai akhirnya Simson tahu. Ayat 20, dia tidak tahu. Ia tidak tahu bahwa Tuhan meninggalkan dia. Jadi nomor 1, dia kehilangan pengurapan. Semua saudara, kalau saudara berdosa, nomor 1, pengurapan ditarik. Dan waktu Tuhan meninggalkan saudara, bukan Tuhan keluar dari hidup, Roh Kudus tetap ada di dalam. Tapi karena saudara mendukakan Roh Kudus nggak bisa bekerja. Kalau saya pakai bahasa perjanjian lama, itu Simson kehilangan kenazirannya. Karena nazir Allah tidak boleh dipotong. Nah, karena semua perjanjian lama itu gambaran atau refleksi ibadah yang lahiriah. Dalam perjanjian baru, rambut ini lambang daripada pengurapan Tuhan, nazir. Jadi waktu Tuhan meninggalkan Simson, yang dia langsung sadar adalah, wah, gua tidak seperkasa dulu. Saudara, ini paling menurut saya paling shock. Kalau seorang hamba Tuhan, dan ketika tiba-tiba, atau seorang hamba Tuhan, saya menyebutnya saudara seperti Maria, saudara juga hamba Tuhan. Semua kita, di dunia cuma ada 2, satu hamba setan, satu hamba Tuhan. Jadi saudara yang mendengarkan ini, pasti saudara hamba Tuhan. Kenapa? Karena saudara pengen kenal Tuhan, pengen ngerti kehendak Tuhan. Ya toh? Nah, jadi waktu saudara berbuat dosa, sepertinya saudara berkata, tak tolerir, nggak apa-apa kok, saya ini juga nggak apa-apa, saya selingkuh juga masih kayaknya jalan-jalan aja, fine-fine aja. Hati-hati. Hati-hati. Saya mabuk-mabuk juga nggak apa-apa. Saya nonton film porno juga nggak apa-apa. Oh, saya bohong-bohong ya nggak apa-apa. Hati-hati. 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 Karena begitu saudara berdosa, itu Tuhan tidak mau expose, tidak mau orang lain tahu. Oleh karena itu apa yang dilakukan? Dia pelan-pelan meninggalkan saudara. Kalau saya, step yang pertama sebelum pengurapan itu ditarik, saya itu kehilangan namanya damai sejahtera. Saya kalau sedang salah mengambil keputusan, saya itu kehilangan damai sejahtera. Kayak sepertinya kemana ya? Kok biasanya so easy, begitu mudah. Damai sejahtera itu menguasai hati saya. Begitu damai sejahtera itu hilang, itu saya langsung searching, saya cari. Kalau saya tidak disadarkan, saya tidak sadar itu, apa yang dilakukan Tuhan? Saya kemudian ditarik, pengurapannya itu hilang. Gimana saya bisa tahu? Nah, ini saudara, relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan menentukan saudara. Saya bisa khotbah, orang lain gak akan tahu. Orang lain gak akan ngerti saya sedang kehilangan pengurapan. Orang lain gak ngerti. Karena orang khotbah itu, kalau saya hamba Tuhan ya, orang khotbah itu bisa dengan skill homiletik, tapi juga dengan pengurapan. Nah, orang gak ngerti kalau memang dia pinter fasih bicara, orang gak ngerti. Tapi siapa yang tahu? Dirinya. Dirinya sendiri tahu. Jadi tadi saya, kalau saudara sedang diurapi, khotbah sedikit, tapi tiba-tiba tuh banyak understanding yang saudara nggak siapin. Yang saya nggak siapin. Tiba-tiba keluar itu. Kenapa? Ya itu karena pengurapan. Tapi kalau itu hilang, itu kalau kayak orang khotbah tuh kering. Nggak ada pengurapan. Ya orang lain masih diberkati. Kita kehilangan. Nah kalau hamba Tuhan. Nah sekarang kalau businessman gimana Pak? Dulu mudah ya, ini kalau saya. Mudah tuh memutuskan misalnya. Ada persoalan di bisnis, persoalan di pekerjaan, ada persoalan di marketing. Saya tuh langsung cet tahu gitu. Nah saudara sama.
Kalau kau di bisnis, biasanya saya tangkas, cepat, ya, sharp, menetapkan semua keputusan. Kenapa kok sekarang saya agak linglung ya? Hati-hati, bukan karena kamu bodoh, bukan. Pengurapannya ditarik. Kalau saya tuh langsung tahu banget. Jadi saya biasanya langsung meringkuk di kamar, dan Tari tahu apa yang menjadi persoalan. Dan saya langsung searching dan langsung tahu. saya ini, makanya saudara, peristiwa-peristiwa seperti Simpson itu bukan nggak bisa terjadi, bisa terjadi dalam hidup kita. Saya kalau udah di level 1 ini, saya alami itu, dan saya membiarkan itu bisa masuk. Saya lihat banyak teman-teman saya yang kehilangan yang berikutnya. Saya di nomor 1 ini, saya kehilangan damai sejahtera. Wow, udah gelisah. Tapi yang paling berat, kalau ketika saya pengurapan itu ditarik. Saudara, saya bilang gini, saya nggak mau khotbah Tuhan. Saya nggak mau melayani lagi Tuhan. Kenapa? Kering. Berat. Susah. Melayani. Apalagi kalau hamba Tuhan dan jadwalnya. Kan nggak bisa. Saudara-saudara, saya batalkan. Kenapa? Karena pengurapan saya lagi nggak ada. Gitu. Nggak bisa, harus jalan, tetap jalan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya mesti kembali. Supaya saya menemukan kembali Tuhan. Kalau businessman, kamu sulit cari solusi. Kamu biasanya nangkep customer mudah. Customer banyak datang, kamu mudah dapat. Kamu jualan, kamu banyak closing. Kamu jualan banyak keuntungan. Tapi sekarang kenapa penipuan terjadi? Kenapa kesalahan ini terjadi? Kenapa kegagalan itu diizinkan Tuhan? Kalau itu terus terjadi, saudara mesti datang kepada Tuhan. Sama seperti kalau pengkhotbah, sama dengan pendeta yang dia khotbah, dia kehilangan pengurapan. Kalau saudara jadi apa? Profesional. Oke, tadi businessman, profesional. Kalau saudara keluar pengurapan, semua tugas yang diberikan nggak kelar. Sepertinya mau solusinya mau cepet, saudara orang pinter ya. Biasanya cepet sekali, sekarang kendor, slow, lama. Nah, itu pertanda bahwa saudara kehilangan pengurapan. Nah, saya kalau sudah begitu, apa yang saya lakukan? Saya ngerti banget. Jadi semua orang tuh ngerti. Jadi saya ngerti banget, saya ini lagi khotbah dalam pengurapan atau saya tidak sedang dalam pengurapan. Saya ngerti benar, saya khotbah dengan persiapan saya atau saya khotbah dengan download dari sorga. Saya ngerti benar. Saya ngerti benar. Dan hanya Tuhan dan dia. Ini coba. Dia tidak mengetahui bahwa Tuhan telah meninggalkan. Jadi Tuhan itu tahu, Tuhan itu ngerti, dan dia terpaksa harus meninggalkan karena dosa yang kita lakukan. So that's why nomor 1 ya, step pertama. Saudara kehilangan damai sejahtera dan kehilangan pengurapan yang Tuhan beri. Oke? Sekarang yang kedua. Jadi kalau saudara tanya, saya cepet balik, dan ketika merasakan pengurapan Tuhan, wah, langsung aku kembali normal gitu. Kalau saya kembali normal gitu. Jadi tidak ada kesulitan yang berat untuk diselesaikan. Nggak ada tugas yang terlalu berat untuk diselesaikan. Oke, nomor 2 sekarang. Bagaimana caranya kita tahu apa yang terjadi ketika Tuhan meninggalkan kita ya. Nomor 1, saudara akan kehilangan damai sejahtera. Dan pengurapan. Sekarang kedua, saudara membaca ayat yang ke-21. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Sekarang saudara perhatikan, orang Filistin itu menangkap dia, mencungkil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Saya mulai yang kedua dulu. Dia tadinya bebas, ya, bisa ngalir dengan Tuhan. Tiba-tiba dia harus ditangkap, dia nggak bebas lagi. Nah, sekarang yang kedua, Pak, apa yang terjadi
ketika kita berdosa atau main-main dengan dosa. Dan kalau saudara pelayan Tuhan, hamba Tuhan, lebih-lebih saudara itu poin 1 itu harusnya shock dan balik. Yang kedua, Simpson mengalami kedua matanya dicungkil. Saya tidak berkata bahwa kalau saudara sekarang tanda kedua ada dicungkil mata, bukan. Tapi ini berbicara tentang you lose your vision. Jadi kamu kehilangan visi. Nah sekarang ini kedua ini menurut saya udah terlalu berat. Saya menemukan banyak orang yang dulunya menggebu-gebu, kenapa kemudian mereka hilang? Nah, kalau saudara sedang mendengarkan kebenaran ini, dulu kamu yang menyala-nyala, terus sekarang menyili-nyili. Nah, yang menjadi faktor utama pendorong saudara bisa terus on fire karena kamu melihat visinya Tuhan. Saya kalau anak-anak saya bilang, Bapak itu kok nggak lihat lelah ya? Bapak itu kok nggak padam ada kesulitan? Bapak kok nggak pernah hands up? Apa yang menyebabkan Bapak selalu on fire? Ini jawabannya. Karena saya selalu melihat visi Tuhan di depan. Dan Tuhan berlari, saya mesti berlari. Dan orang berlari nggak bisa alon-alon asal kelakon, nggak bisa gitu saudara. Lari, ini belum selesai, ada lagi. Ini belum selesai, ada lagi. Ini belum selesai, ada lagi. Wah, karena kita melihat visi yang datang dari Tuhan. Nah, kalau orang tidak membiasakan diri, dikasih visi, ya. Kalau saudara tadinya on fire dengan Tuhan, saudara sedang melayani Tuhan, entah melayani di pemuda, entah melayani di anak, entah melayani di orang tua, family, melayani pilar bisnis, melayani sosial. Tiba-tiba saudara jadi lemah, pengen undur, pengen ogah. Itu tanda bahwa kamu kehilangan visi. Nah, alasannya banyak. Ya, saya di situ ada hambatan, saya nggak senang dengan pemimpinnya, saya nggak senang dengan orang di situ pas. Itu alasan, itu bumbu-bumbunya aja. Tapi sebenarnya utama kamu kehilangan visi. Orang yang kehilangan visi, dia tidak akan pernah membara. Kalau saudara tetap menangkap visi, saudara itu on fire. Dan orang yang punya visi tak terkalahkan, tidak bisa diberhentikan. Unstoppable people. Orang yang punya visi, saudara, gunung pun ditabrak. Dijebol. Orang punya visi ya, satu hambatan, ada ribuan lagi pintu terbuka. Kenapa? Karena dia tahu kalau orang punya visi, ada Tuhan yang memberikan visi, yang pasti menolong kita. Hambatan tidak akan pernah memberhentikan visi. Gideon begitu dia ditangkap, visinya hilang. Dia tidak lagi lihat jalan Tuhan. Saudara, paling bahaya kalau saudara ada yang dengarkan kebenaran ini, saudara adalah hamba Tuhan. Kalau saudara udah kehilangan kemana Tuhan minta saudara jalan, buat saya itu step tangga turun yang kedua. Very dangerous, berbahaya. Saya kalau sampai kehilangan tuntunan, saya mesti merendahkan diri, rendam hidup saya. Saya nggak mau pelayanan, saya masuk di kamar, saya selesaikan dengan Tuhan dan nemukan ini jadi perkaranya, gitu. Kadang-kadang itu kecil-kecil, tapi Tuhan nggak seneng. Dan Tuhan maunya kita beres dengan Tuhan. Begitu saudara, saya begitu jalan dengan Tuhan, ya, ini belum selesai, Tuhan udah lari di sebelah sono. Makanya anak-anak saya suka gos-gosan, saudara, mengejar apa yang Tuhan suruh. Kenapa? Karena saya mumpung masih hidup di dunia ini, saya pengen menyenangkan hati Tuhan. Saya pengen, ini kerinduan saya tidak pengen yang lain. Saya pengen dia udah melahirkan saya, dia udah buat saya, dia udah memberi saya sekolah. Saya pengen belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini.
jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Sambil angkat tanganmu katakan, menyenangkanmu. Ini kerinduan kami Tuhan. Senangkanmu. Itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduan saya. Saya mengerjakan segala sesuatu hanya punya satu kerinduan. Saya mau menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Pak? Ya itu kerinduan saya. Saya harap itu jadi kerinduan saudara. Kalau ada hamba Tuhan juga yang mendengarkan kebenaran ini, saya berdoa supaya fase kedua, kalau saudara kehilangan visi, segera saudara kejar Tuhan. Nanti saudara akan menemukan kembali Tuhan. Sekarang yang ketiga. Jadi yang pertama tadi saudara kehilangan damai sejahtera, lalu kehilangan pengurapan. Lalu yang kedua saudara kehilangan visi. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga, saudara kehilangan tugas utama saudara di dunia ini, yakni untuk memberitakan kabar baik. Di mana ayatnya? Ini ayat 21. Di situ ia dibelenggu, tadi saya katakan, dengan 2 rantai tembaga, dan pekerjaannya di penjara ialah apa saudara? Menggiling gandum. Saya tanya saudara, apakah dia itu didesain Tuhan untuk menggiling gandum? Tidak. Dia didesain Tuhan, dia punya destiny sebagai nazir Allah, utusan Tuhan. Jadi semua saudara mau di pilar bisnis, mau di pilar pendidikan, mau di pilar sosial, spiritual, saudara mau di art and entertain, atau saudara ada di government and politik, semua saudara punya panggilan yakni sebagai duta Allah. Atau saudara itu sebagai pemberita kebenaran. Saudara itu the ambassador of the kingdom of God. Kamu menjadi duta besarnya kerajaan surga. Nah pada waktu kamu berdosa, kamu kehilangan tugas itu. Kamu hanya mendapatkan pekerjaan saja, cari duit. Kayak dia, menggiling gandum. Hanya kerjaan lahiriah. Kau kehilangan makna rohani. Kamu kehilangan tugas ilahi. Penugasan ilahi itu diberikan kepada orang yang on the track pada panggilannya. Kalau saudara hamba Tuhan mendengar ini, saudara mesti panggilan kembali kepada panggilan utama. Ya. Saya pengen saudara, gereja WTC ini dipanggil dalam berbagai macam. Ya, saya dulu kerja, tiba-tiba Tuhan bilang saya dipanggil full time untuk melayani Tuhan. Saya tinggalkan semua, lalu kemudian saya melayani Tuhan. Tapi ketika saya melayani Tuhan, tiba-tiba Tuhan berikan visi yang menurut saya impossible. Bagaimana mungkin gereja bisa mentransformasi kehidupan yang ada di lingkungannya, di kota. Dan ternyata bagaimana strategi-strateginya Tuhan buka. Tetapi ingat, saya tidak pernah keluar dari panggilan utama. Semua ministry yang kita bangun harus membawa orang mengenal Tuhan. Ya. Apapun ministrinya. Orang harus kenal, ini pasti Tuhan. Apapun yang saya lakukan. Baik itu saya upload di media sosial, ada orang yang bertobat karena pelayanan kita. Saudara, waktu kita melayani orang miskin, dulu cuma 1, 2, 10 orang. Sekarang begitu banyak orang miskin yang datang kepada Tuhan. Karena itu adalah
panggilan ilahi. Kelihatannya ngasih sembako, kasih otak, tapi Tuhan punya rencana bahwa di balik itu menyelesaikan persoalan. Tuhan mau menolong kita untuk kita bisa mengalami menjadi duta besarnya Tuhan dan memberitakan firman Tuhan. Wow. Kalau saudara kehilangan itu, saudara hanya kerja untuk cari duit. Saudara bangun ministry sebagai social work. Saudara apa jadi? Kamu khotbah cuma jadi jadwal gitu, rutinitas. Kalau kamu menyembah sebagai rutinitas, tapi kalau kamu on the track sesuai dengan panggilan dan kamu tidak menyimpang, Tuhan akan membawa kamu kepada panggilan ilahi. Sehingga apa yang kau lakukan dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan apapun bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Saya beberapa hari yang lalu, saya di DM beberapa orang. Dan saya jawab. Ada orang yang DM saya dan berkata, Pak, saya adalah orang Muslim. Tapi saya udah lama mendengarkan Bapak khotbah. Dan sekarang saya memutuskan untuk saya menerima Yesus. Gitu saudara. Lalu kemudian ada orang lagi DM, Pak, saya ini orang Muslim. Tetapi Bapak kok mau jawab DM saya? Gitu. Ada orangnya dijawab aja. Lalu dia mau memperhatikan apa yang saya katakan lewat firman yang saya sampaikan. Dan dia bilang, saya akhirnya sudah memutuskan saya akan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagus, saya bilang. Kamu segera ambil keputusan untuk dibaptis. Lalu saudara kemarin dia daftar fotokopi, difoto sama dia, dikirim ke saya. Pak, saya udah baptis. Jadi semua saudara yang kita lakukan, pelayanan apa saja, mau media, mau play sosial, pendidikan, semua punya goal satu. Kita melakukan panggilan ilahi, membawa orang untuk bisa mengenal Tuhan. Saya tambah satu lagi ya, oke. Supaya waktunya pas. Sekarang silakan Ibu Flora ayat yang ke-25. Hakim-Hakim 16 ayat yang ke-25. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Sekarang ya, ingat ya tadi yang pertama, saudara masih ingat kalau kita berbuat dosa, menyimpang hamartia, maka nomor satu kita kehilangan damai sejahtera. Oke? Dan kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan pengurapan Tuhan. Oke? Yang kedua, saudara kenapa nggak on fire lagi? Karena saudara kehilangan visi yang mendirect saudara ke depan. Yang membuat saudara matamu belalak untuk melihat dan lari tanpa henti. Itu visi. Yang ketiga, ketika kamu mengerjakan segala sesuatu di bidang apa, di pilar apa saja, kamu lakukan, maka yang ketiga kamu kehilangan panggilan ilahi. Simson kehilangan panggilan ilahi. Dia nazir hilang dan jadi penggiling gandum, cuman kerja lahiriah saja. Tapi yang keempat nih, yang paling menurut saya berbahaya ya. Ketika hati mereka riang, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Nah, sekarang perhatikan. Dia dipanggil ya untuk menceritakan kehebatan Tuhan. Dia dipanggil untuk orang lain bisa lihat Tuhan. Makanya dia diberikan kekuatan itu. Sekarang message yang dibawa, sekarang saya tanya. Kalau sebagai seorang pelawak, saudara kira-kira yang di message yang dibawa apa? Supaya orang gembira, ngelucu-ngelucu. Panggilan Simson, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Please deh, panggilan yang luar biasa, panggilan ilahi yang dahsyat. Dia harus menyampaikan pesan Tuhan ilahi, pesan yang datang dari Tuhan. Sekarang jadi pekerjaan melawak. Pekerjaan melawak itu pekerjaan bukan lagi memberitakan pesan, dia kehilangan pesan.
Udah kehilangan visi, kehilangan pesan, kehilangan panggilan ilahi. Jadi kerjaannya jadi melawak. Tapi jangan kalau ada pendeta lagi ngajak joke ya, bukan berarti kayak Simpson dia melawak, bukan. Jangan salah tafsir. Itu kalau pendeta ngajak saudara ketawa itu supaya saudara tuh bangun, jangan tidur gitu. Ya, sometimes tuh 15 menit sekali itu harus diajak ketawa tuh jemaat. Kenapa? Setelah 15 menit kadang-kadang udah nggak fokus. Begitu ketawa segar, adrenalin muncul lagi. Dopamin datang lagi, hormon-hormon segar, dengerin khotbah lagi. Bukan itu. Ini melawak bener-bener disuruh ngelucu. Dia ini udah dijadikan kayak budak. Udah dibelenggu kayak budak. Nah, saudara, melawak adalah pekerjaan yang dilakukan oleh budak. Kenapa dia menjadi budak? Karena dia tadinya orang bebas, dia sekarang diperbudak, dibelenggu. Jadi yang terakhir, saudara, yang berbahaya, yang keempat, kamu menjadi budak. Bukan jadi hamba Tuhan lagi, tapi jadi budak dosa, budak dunia. Kerjaan-kerjaan yang kamu lakukan, makanya tidak heran kalau ada orang-orang yang harus bekerja. Tahu ya, ada orang yang kerja di nightclub, ada orang yang ada orang hamba Tuhan sekarang kerjaannya di diskotik, ada dulunya dipakai Tuhan, malah kerjanya sekarang di panti-panti pijat, malah ada yang di karaoke plus, panti pijat plus, dan banyak hamba Tuhan yang akhirnya meninggalkan kehilangan dan akhirnya dia menjadi budak dosa. Tadinya jadi hamba Tuhan, nazir Allah, jadi budak dosa. Saya berdoa kebenaran ini akan menolong saudara dan kita mesti hati-hati. Jangan ikuti dunia. Jadilah orang yang suci, yang kudus karena membahagiakan. Saya ini sebagai bapak yang udah jalan dengan Tuhan 40 tahun. Jadi saya ngerti hatinya Tuhan. Saya tuh ngerti kalau saya melukai hatinya Tuhan. Saudara, Bu Flora aja ya, pasangan di dunia aja. Kalau saya pergi nggak pamit aja, Ibu Flora tuh nyari-nyari. Padahal udah tahu saya nanti hari ini mau kemana. Nyari-nyari. Oh, saya bilang, aduh mah salah mah. Saya kehilangan, saya tadi nggak kontak. Coba bayangkan kalau Tuhan, saudara kehilangan Tuhan. Saudara bisa bayangkan nggak kehilangan segala-galanya? Your future is very dangerous. Kalau jadi budak dosa, ayo kembali. Kalau saudara ada yang jadi budak dosa dan pekerjaanmu jadi berat, ya, jadi makin hari makin malah nggak ada harganya sama sekali, malah kamu dipermalukan, itu dijadikan bahan tertawaan. Simpson itu menjadi bahan tertawaan. Ini bukan stand up comedy, sama sekali bukan. Dia menjadi bahan tertawaan dari orang-orang Filistin. Dan saudara tahu, kata melawak itu jadi bahan tertawaan, menjadi budak dari dosa. Saya berdoa semua kebenaran ini akan menolong saudara. Ayo balik kepada Tuhan. Dan saudara kalau balik, balik lagi semuanya. Karena Tuhan itu Allah setia dan adil. Mari saya baca ayat terakhir, 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Saya mau ngajak saudara untuk membaca ini lalu kemudian 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita ngaku dosa, kalau saudara mau ngaku yang salah apa, kalau saudara tidak ketahuan apa yang saudara salah tiba-tiba, saudara harus masuk kamar berdoa, cari Tuhan. Kalau saudara datang ketemu dosanya, saudara minta ampun, Tuhan akan sucikan kita dari segala kejahatan. Saudara jadi budak dosa, kembali jadi hamba Tuhan. Budaknya Tuhan, bukan budak dosa. Tuhan sanggup memulihkan, Dia tahu yang terbaik.
Dia siapkan yang terbaik bagimu. Saya percaya Tuhan akan menolong saudara. Dan Bu Flora akan berdoa Pak saudara. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus Penolongnya. Mari angkat dua tanganmu. Saya mau berdoa buat saudara. Nyanyikan sekali lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari saudara yang mau kembali kepada Tuhan, angkat tanganmu, angkat tanganmu. Mungkin bisnismu lagi turun. Saudara rasa bahkan kamu menjadi berbudak oleh dosa. Kamu kehilangan visi, kamu kehilangan arah dari Tuhan. Ayo mari datang kepada Tuhan. Orandalaba syakandaralaba. Rokanaralaba syak. Tuhan, kau tahu anak-anakmu yang mengangkat tangan. Kau tahu pengakuan mereka. Aku pegang janjimu. Kau berkata apabila mereka mengaku, kau akan mengampuni mereka. Dan kau akan menyucikan dia dari segala kejahatan. Kau kembalikan dia pada posisimu. Posisi yang awal yang semula. Posisi menjadi hamba Tuhan. Kembalikan pengurapan, kembalikan damai sejahtera turun dalam hidup mereka. Angkat mereka dari belenggu Tuhan. Bebaskan dari belenggu dosa. Jangan sampai jadi budak bagi dunia, budak dari dosa. Sehingga dia ditertawakan. Ditertawakan oleh orang dunia ini. Aku berdoa supaya pakai mereka kembali. Mulutnya dipakai Tuhan, tajam kembali. Menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sambil angkat tanganmu, nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bu Flora akan berdoa. Kau lebih tahu, kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita berdoa buat setiap pokok-pokok doa yang dimasukkan. Tuhan, malam ini kami sepakat, kami datang dalam doa bersama-sama. Lewat firman-Mu malam ini Engkau mentahirkan, membersihkan setiap hati kami. Ajari kami untuk tidak menyimpan dosa. Dan ajari kami untuk tidak membiarkan hidup kami diseret dan kami diperbudak. Tapi Engkau lewat karya-Mu yang sempurna, kasih karunia dan anugerah yang dari atas Tuhan curahkan lewat karya Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ajari kami menerimanya dan kami hidup dalam kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan. Karena itu aku bawa setiap pokok-pokok doa yang dimasukkan oleh anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat mereka yang mengalami sakit Tuhan. Secara khusus mereka yang terbaring di rumah sakit ataupun yang sedang menjalani terapi di rumah. Kami berdoa buat mereka yang mengalami kanker, tumor Tuhan, gangguan pada jantungnya, gangguan pada ginjalnya. Kami berdoa biarlah oleh bilur-bilur Yesus Engkau menyembuhkan Tuhan. Oleh bilur-bilur anak-anak-Mu yang menderita sakit Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau menjamah dan menyembuhkan.
Kami mau berkata kesembuhan yang sejati hanya kami terima dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Kami mau berdoa mereka yang mengalami gangguan pada lambungnya, pada pernafasannya. Tuhan, kami berdoa pada tiroidnya, Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus. Anak-anak-Mu disembuhkan, Tuhan. Kami mau berdoa, ajari kami, Tuhan, menghargai hidup yang Tuhan berikan. Kami berdoa, kami matahkan semua roh putus asa. Kami matahkan semua roh intimidasi buat anak-anak-Mu yang sedang menderita sakit. Tapi kami berdoa, biar kuasa kesembuhan-Mu mengalir, Tuhan. Kuasa kesembuhan mengalir. Kami berdoa, mereka yang rasanya udah hampir gak tahan, gak kuat, Tuhan, melewati setiap terapi yang harus dikerjakan. Kami berdoa, Engkau memegang mereka dengan tangan kanan-Mu yang memberikan kemenangan. Engkau membawa mereka berjalan makin lama, makin kuat, sebab Engkau sedang membawa mereka ke Sion, Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada anggota tubuhnya, pada setiap sendi-sendi tulang-tulang yang dialami, Tuhan. Kami berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami gangguan pada tulang, pada bagian tangan, kaki, pada bagian tubuh, kami berdoa. Secara khusus kami juga berdoa buat Ivana yang mengalami pelemahan pada bagian ototnya, Tuhan. Kami berdoa, biar Engkau menjamah dan menyembuhkan, Tuhan. Engkau menjamah dan menyembuhkan, Tuhan. Aku berdoa, perbaharui, Tuhan, perbaharui. Aku berdoa biar dia tidak mengalami sakit berkepanjangan, tapi dia boleh disembuhkan oleh darah Yesus. Kami berdoa, anak-anak-Mu yang mengalami sakit liver, Tuhan, supaya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan, campur tangan Tuhan, menyembuhkan. Kami juga berdoa, Tuhan, buat anak-anak-Mu yang mengalami sakit dalam relasinya, Tuhan. Hubungan suami istri yang bertengkar karena perkara-perkara sederhana. Kami berdoa, Tuhan, Engkau memulihkan dan menyembuhkan. Kami mau berdoa, Tuhan, supaya kami mematahkan, kami berkata kepada setiap roh perzinahan, roh percabulan yang coba menghancurkan setiap rumah tangga. Kami berkata, kami perintahkan Kau keluar dari dalam rumah tangga anak-anak-Mu. Kami berdoa, Tuhan, karena dosa yang dinikmati, Tuhan, kami berdoa biar Engkau menolong, Tuhan. Ketika di rumah itu ada pasangan yang waras yang berdoa, Tuhan. Ada seorang ibu atau seorang ayah yang berdoa bersama anak-anaknya. Kami berdoa, Tuhan, menolong dan memulihkan, Tuhan. Engkau menjamah, Tuhan. Kami berdoa biar komunikasi suami istri menjadi komunikasi yang indah. Suami istri menjadi pasangan yang indah, dan anak-anak akan berkata mereka merasakan keamanan tinggal dalam rumah tangga. Secara khusus kami berdoa buat kids, buat 180, Tuhan. Mereka mengalami keluarga yang hangat, yang saling membangun keluarga, yang memulihkan, Tuhan. Dan aku berdoa Engkau menarik anak-anak kami daripada pergaulan yang buruk, Tuhan. Oleh karena mereka menikmati suasana yang hangat di rumah tangga, Tuhan. Sekalipun orang tua mereka bukan orang tua yang sempurna, tapi aku berdoa Engkau memulihkan keluarga demi keluarga. Engkau memulihkan rumah tangga demi rumah tangga. Engkau ada di tengah-tengah dan Engkau menjadi sumber sukacita. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, pulihkan, Tuhan, pulihkan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa buat usaha anak-anak-Mu. Kau berikan keberhasilan. Kau berikan keberuntungan, berikan hikmat-Mu, Tuhan. Kami percaya ketika kami meninggalkan dosa-dosa kami menanggalkan semua dosa-dosa. Pengurapan itu akan mengalir, Tuhan. Tuhan akan memberi visi dengan jelas, Tuhan. Kau orang visi dengan jelas, dan kami akan lihat bagaimana Tuhan melatih tangan kami untuk berperang. Engkau melatih kekuatan dalam hidup kami, dan kami akan lihat jalan-jalan terbuka. Sebab Tuhan yang membukakannya bagi kami. Apa yang dulu rasanya tidak mungkin, Tuhan akan buat berhasil. Usaha yang selama ini tertutup, Tuhan akan bukakan, Tuhan. Apa yang rasanya selama berbulan-bulan sulit ditembus, Tuhan. Kami berdoa Engkau membukakan, Tuhan, sehingga terjadi terobosan dalam setiap usaha yang dibangun. Dipermuliakanlah nama-Mu. Dipermuliakan. Terima kasih, Bapa. Segala pujian, hormat, kemuliaan dan syukur hanya kami kembalikan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Kami mengangkat tangan, Tuhan, untuk Pak Edwin, Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau
menjamah dia Ya. secara khusus. Dan Kau memulihkan Pak Edwin Tuhan. Ya. Kami berdoa juga Tuhan Victor. untuk Pak Victor. Victor Tuhan, yang sudah Kau Yesus. pulihkan Ya. dari kekurangan oksigen di otak. Sekarang dia sudah, Yes. fisiknya sudah bisa bergerak. Sekarang aku minta supaya dia bisa kembali berbicara, semua otaknya kembali normal dalam nama Ya. Yesus. Tuhan, aku berdoa juga Tuhan untuk Pak Kusnadi. Ya. Tuhan, biarlah Tuhan Kau sembuhkan Ya. saraf sensorik dan motoriknya kembali bisa berbicara, kembali bisa normal dalam nama Yesus. Ya. Kau yang melakukannya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kau sebentar anak-anakmu akan kembali. Kami siap menerima berkat-Mu. Biarlah berkat kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta dari Tuhan Yesus, persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sampai mesbah di berikutnya, di hari berikutnya. God bless you.